Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola student, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini saya akan berbagi informasi mengenai substansi bagian metode penelitian dalam artikel ilmiah. Teman-teman sekalian mungkin sudah belajar secara kompleks dalam mata kuliah metode penelitian di perguruan tinggi masing-masing, tetapi kita akan coba untuk cek apakah memang substansi bagian metodologi penelitian dalam artikel ilmiah akan sama atau jangan-jangan berbeda dengan proposal dan laporan penelitian, khususnya skripsi yang biasa ditulis oleh mahasiswa di tingkat strata 1 perguruan tinggi. Baik, saya akan langsung masuk pada contoh yang sudah saya ambilkan dari jurnal-jurnal ilmiah. Nah, teman-teman sekalian bisa memperhatikan contoh yang ada di sebelah kiri. Di situ saya ambil dari jurnal ilmiah. Memang sengaja tidak saya sebutkan jurnalnya dan juga nama penulisnya, tapi hanya saya cantumkan bagian metode penelitian. Nah, sementara di sebelah kanan teman-teman bisa perhatikan itu adalah bab 3 metode penelitian yang ditulis oleh rekan-rekan kalian untuk kepentingan penulisan skripsi. Oke, dari penampakannya sudah jelas terlihat perbedaan antara metode penelitian di artikel jurnal dan metode penelitian di dalam skripsi. Nah, kita akan kupas dulu yang di artikel jurnal ya. Saya akan bacakan karena hanya 2 paragraf saja yang muncul di dalam artikel jurnal ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan beberapa metode alamiah. Dalam metode kualitatif yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Nah, di sini penulis masih memaparkan informasi yang general ya atau umum mengenai penggunaan metode kualitatif. Kita coba lanjut ke paragraf yang kedua. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan usaha untuk mengetahui atau mendalami bagaimana praktik dalam menjalankan jual beli menggunakan diskon dengan batasan waktu di Ramayana Kota Salatiga. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli menggunakan potongan harga diskon dengan berjangka waktu di Ramayana Kota Salatiga. Oke, saya tidak akan bicara mengenai aspek kebahasaan karena penggunaan bahasa dalam karya ilmiah yang ditulis oleh seseorang dan itu sudah dimuat di jurnal atau wadah publikasi yang lain itu sangat relatif ya, bergantung pada para editor apakah sampai detail mengoreksi aspek kebahasaan yang keliru di dalam naskah tersebut. Tetapi untuk teman-teman mahasiswa, langkah lebih baik jika kalian menggunakan konvensi kebahasaan yang baku dalam penulisan karya ilmiah, sehingga naskah kalian tidak hanya ideal dari segi substansial, tetapi juga dari segi kebahasaan. Baik, ini ada pertanyaan besar sebenarnya dari saya untuk metode penelitian yang ada di artikel sebelah kiri. Di situ disebutkan bahwa pendekatan yang digunakan adalah normatif, padahal normatif itu biasanya konteksnya adalah kepustakaan atau referensi dan data yang dikumpulkan adalah bahan hukum yang sifatnya sudah terdokumentasikan dalam bentuk teks begitu. Nah, tetapi di sini ternyata pendekatan normatif itu didefinisikan atau ditafsirkan juga sebagai pendekatan untuk kepentingan penelitian praktis ya, implementasi jual beli menggunakan diskon dan batasan waktu. Nah, ini kembali lagi harus ini menjadi koreksi juga ya untuk teman-teman peneliti di bidang hukum, apakah memang pendekatan normatif bisa digunakan untuk melakukan penelitian empiris semacam ini atau tidak, atau jangan-jangan sebenarnya ini adalah penelitian campuran ya, mixed method. Nah, tetapi yang akan saya bahas lebih lanjut bukan itu teman-teman sekalian. Jadi di metode penelitian yang ada di artikel ilmiah relatif lebih ringkas daripada metode penelitian yang ada di skripsi atau laporan penelitian. Nah, di artikel ilmiah umumnya metode penelitian memaparkan informasi yang sudah spesifik berkaitan dengan seperti apa sih penelitian dilakukan secara praktis.
Jadi pada umumnya definisi-definisi dan kemudian teori-teori tentang metodologi penelitian itu tidak muncul di dalam bagian metode penelitian. Namun contoh ini mungkin saya tidak bisa katakan ini ideal atau tidak, tetapi butuh dikaji ulang ya dari segi pendekatan yang digunakan tadi. Baik, kita akan lanjut ke metode penelitian yang ada di dalam skripsi teman-teman mahasiswa. Salah satu teman mahasiswa kita ya, saya tidak sebutkan ini dari universitas mana, sehingga sub-sub informasinya akan sangat bergantung pada gaya selingkung dari universitas masing-masing. Jadi ini bagian pertama ada jenis dan sifat penelitian. Teman-teman sekalian, sekali lagi tumpang tindih istilah atau terminologi di dalam metodologi penelitian perlu kalian luruskan sejak awal dengan memilih sebenarnya mau pakai istilah ini karena alasan apa atau mengikuti teori yang mana, seperti itu. Nah, di sini jenis penelitian dijelaskan secara spesifik pada bagian metodologi pada bagian metode penelitian ya. Informasi umum tentang definisinya dijelaskan, kemudian baru pada bagian kedua, paragraf kedua dikaitkan dengan kebutuhan penelitian. Jadi berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian, yaitu dalam suatu masyarakat ataupun lembaga keuangan, yaitu BMT bla 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 dan seterusnya. Di sini langsung fokus pada sasaran penelitian. Baik, lanjut. Nah, ini kembali lagi pemaparannya mulai dari umum, kemudian khusus ke fokus penelitian. Sumber datanya pun seperti itu. Dijelaskan dulu sumber data primer secara teoretis itu apa, kemudian baru mengerucut pada sumber data primer yang akan digali dalam penelitian tersebut ya. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung bla 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 dan seterusnya. Sumber data sekundernya dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan. Oke, jadi prinsipnya di dalam laporan penelitian atau skripsi, tesis, disertasi, informasi mengenai metode penelitian itu spesifik mulai dari aspek teoretis sampai mengerucut ke tataran praktis ya. Sekali lagi saya tidak akan komentari aspek bahasanya karena memang banyak juga aspek bahasa yang sebenarnya tidak ideal di dalam naskah ini. Oke. Teknik pengumpulan data dipaparkan secara spesifik sampai teknik analisis data. Baik. Kita akan coba cek artikel yang sudah dimuat dalam jurnal dan ditulis oleh dosen ya, yang ditulis oleh pengajar. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara artikel yang pertama tadi dengan artikel yang ini? Kita coba baca yang dimuat di The Jur. Oke, bagian metode penelitian kita akan cek. Saya akan cek maksud saya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Jadi ada paparan teoretis dulu dan mencantumkan footnote. Nah, tetapi di paragraf pertama, langsung di paragraf pertama, fokus dalam penelitian ini penulis ingin memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian baku apabila dilihat dari segi prinsip syariah. Prinsip syariah dipilih karena masalah ini berfokus pada pembiayaan pada perbankan syariah. Berdasarkan objek penelitiannya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, bla 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 dan seterusnya. Jadi sejak paragraf pertama dalam artikel ini sudah langsung dikerucutkan pada permasalahan penelitian. Ya, teknik pengumpulan datanya juga disebutkan, kemudian metode penelitiannya khususnya dalam interpretasi hukum, di situ tujuannya juga disebutkan ya untuk menemukan makna dari aturan hukum. Oke. Jadi kalau yang ini, artikel yang ini sudah langsung spesifik, tetapi kembali lagi ke pembahasan saya yang pertama tadi, pasti informasi yang disajikan di dalam artikel ilmiah karena dia dibatasi oleh jumlah maksimal kata ya, maka informasinya benar-benar dipres sehingga menjadi sangat ringkas. Cukup inti informasi pada bagian metode penelitian yang dikemukakan. Oke, kita akan lihat di bagian berikutnya. Ini di sebelah kanan juga saya ambilkan dari
jurnal ya, teman-teman coba perhatikan di sini. Metode penelitian adalah cara bla bla bla. Kembali lagi sebagaimana yang saya sampaikan, dimulai dari paparan teoretis, kemudian langsung ke paparan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian secara praktis. Oke, ini analisis data, tetapi kalau yang di sebelah kanan ini masih belum sespesifik yang sebelah kiri ya. Jadi belum dikaitkan secara langsung dengan penelitian, masih secara umum. Nah, pemaparan informasi pada bagian metode penelitian, sebenarnya kalau kalian hanya memaparkan informasi yang secara umum dan teoretis, itu semua hasil penelitian di bagian metodenya juga akan melakukan atau akan mencantumkan hal yang sama ya. Maka dari itu hal terpenting pada bagian ini adalah pengaitan antara teori dengan kegiatan praktis yang akan kalian lakukan untuk kepentingan penelitian. Sehingga informasi spesifik yang dicantumkan entah itu di dalam laporan skripsi ataupun di dalam artikel ilmiah, yang ideal ya adalah yang langsung berkaitan praktis dengan aktivitas penelitian yang kalian lakukan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.